Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah memperhatikan kami serta mengutus Roh-Mu mendatangi kami. Semoga kami percaya bahwa Engkau telah bersabda melalui Yesus, Guru kami yang sejati, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memang adalah sabda Allah sendiri, sehingga apa yang dikatakannya sungguh-sungguh disertai dengan kuasa, sehingga apa yang disabdakan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berhenti sebagai kata-kata, tetapi akan memunculkan suatu daya yang akan membawa perubahan, yang menggerakkan orang, bahkan mengusir roh-roh jahat. Karena itulah kuasa dari sabda Allah sendiri, sehingga apa yang keluar dari dirinya, yang disabdakannya adalah kuasa Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, meski kita tidak mudah untuk memahami maksud dari kuasa yang muncul dari kata-kata atau pengajaran Tuhan Yesus, tetapi kita bisa merenungkan bahwa apa yang dikatakan, diwartakan, disabdakan Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di kata-kata, tetapi diwujudkan dengan tindakan-tindakan, karya, sikap, pilihan yang akhirnya membawa dalam hidup ini suatu kondisi baru, yakni ketika orang-orang lalu mulai digerakkan menuju kepada kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena semua yang diwartakan Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari Allah. Kebenaran itu adalah sifat Allah, kebenaran itu adalah warta Allah, dan kebenaran adalah kuasa Allah sendiri. Semoga kita semua hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus, yakni tinggal di dalam sabdanya. Dengan demikian kita melaksanakan hidup ini sesuai dengan sabdanya, didayai oleh sabdanya, dengan berlaku dan setia taat kepada kebenaran. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tinggal di dalam sabda Tuhan Yesus, sumber kebenaran sejati yang menjadi daya hidup kita, yang menguasai seluruh perjalanan diri kita menuju kepada keselamatan dan kehidupan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.